Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Halo Waalaikumsalam. Kak, Halo. Ya, selamat datang di Polatsar, Podcast Latsar. Bersama saya Sisilia sebagai host hari ini. Tentu saja hari ini kita ditemenin bintang tamu yang keren-keren ya. Ada Bang Kakak dari peserta Latsar CPNS PU tahun 2024. Halo Abang Kakak semua, gimana hari ini? Masih semangat? halo Iya, Kak, masih. semangat, semangat. Semangat. Oke, mantap. Nih, pertama-tama kita perkenalan dulu ya, satu-satu. Mulai dari Kak Clara, silahkan Kak Clara perkenalan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Clara Karisma dari BWS Sumatera 3 Pekanbaru. Hai. Hai Kak Clara, ya. Lanjut ke Bang Oik ya. Halo semuanya. Perkenalkan, di Batam. Oke, terima kasih Bang Oi. Lanjut ke Bang Dava. Saya perkenalkan nama saya Davo Atarik, saya penempatan di BPJN Aceh. Oke, dan yang terakhir ada Bang Erik nih. Silakan Bang Erik. Halo, perkenalkan nama saya Erik Saputra dari BWS Sumatera 4 Batam. Oke, udah semua ya perkenalannya. Ya. Kita hari ini mau ngulik-ngulik nih apa yang udah kita pelajari selama agenda 1 hari pertama sampai keempat. Oke, langsung aja. Aku langsung tanya ke Kak Clara ya, yang paling cantik dulu ya, guys. Iya Gimana Kak, Kak? Masih semangat kan? masih dong. Oke. Kak, boleh nanya nih. Kira-kira kakak selama 4 hari ini di agenda 1 belajar apa aja ya? Boleh nggak Kak di-spill? Oh, oke, jadi kan kita udah 4 kali pertemuan ya. Dan kalau boleh jujur, aku tuh bersyukur banget. Kan kita selama 4 hari ini membahas tentang kayak wawasan kebangsaan, bela negara, analisis isu, kayak kayak gitu. Dan sebenarnya aku bukan bilang aku tuh apatis, cuman kayak kurang apa ya, into ke situ gitu loh. Jadi selama belajar beberapa hari ini tuh kayak diingatkan kembali lagi gitu kalau kita tuh harus memiliki kepedulian, apalagi kita udah ASN kan sekarang, jadi aku benar-benar tertegur lah istilahnya selama beberapa hari ini. Mungkin kalau misalnya dari wawasan kebangsaan itu kan cara pandang kita terhadap negara kita kan berdasarkan 4 konsensus dasar bernegara, terus bentuk perwujudannya itu kan bela negara ya. Nah, itu yang aku tangkap dari yang materi pertama tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Terus eh, di hari selanjutnya kan kita bahas isu-isu kontemporer dan disadarkan lagi ternyata banyak banget ya isu di negara kita ini yang kalau misalnya bukan kita yang menyelesaikan siapa lagi gitu. Dan di sini apa ya? Karena materi ini dibahas jadi muncul rasa apa ya? Kayak kepedulian gitu loh. Oh iya ya, harus kita nih yang membenahi ini gitu. Terus untuk algoritma kebangsaan ini kan dia kayak sistem nilai dan perilaku ya yang untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air, terus membangun pola pikir dan bertindak kebangsaan dan semuanya satu kesatuan. Jadi di algoritma kebangsaan ini kayak apa ya? Perwujudan nyata kita gitu yang berisi pesan-pesan kebangsaan. Terus untuk teknik teknik analisis isu yang baru kita pelajari tadi, ternyata untuk isu-isu ini untuk menganalisisnya tuh ada teknik-tekniknya. Kita nggak bisa sembarang milih gitu, apalagi untuk diaktualisasi nantinya. Begitu kira-kira Kak Sisil. Ya, bener ya Kak Clara. Kita kayaknya 4 hari ini full ya. Isinya, Iya, pelajarannya bagus semua. daging Terus, semua. Aku mm-mm. benar-benar tertegun sih, kayak disindir habis dari Iya, pelajaran-pelajaran ini. iya bener bener bener. Kita diingatkan lagi ya untuk cinta Ya, tanah air ya. ya, Betul, benar. oke oke. Kak Clara, terima kasih ya untuk reviewnya gitu. Lanjut kita ke Bang Oik. Kira-kira Bang Oik gimana? Adakah atau sama kurang lebih atau ada hal lain yang mau disampaikan mengenai agenda 1 dari hari pertama sampai keempat? Apa ada ketemu seseorang yang cantik atau gimana? Atau mengenai pengajarnya? Silahkan Bang Oik. Ya, terima kasih atas kesempatannya seperti itu ya. Jadi selama 4 hari ini ya,
puas juga dengan materinya karena bagus banget, dan pengajar kita juga Pak Fadil tuh bagus banget sih cara menerangin. Kurang lebih sebenarnya saya setuju sama Kak Clara nih. Tadi dari penjelasan dia juga udah bagus banget nih. Cuman kalau dari saya sendiri, yang paling berkesan menurut saya ini tentang algoritma kebangsaan nih. Nah, kalau kita bahas soal algoritma kan, kalau misalnya kakak sama abang-abang pernah dengar kata algoritma, algoritma YouTube, algoritma TikTok, algoritma Instagram, itu artinya kan hal-hal yang mungkin biasanya muncul tuh di FYP-nya kita gitu. Tahu-tahu muncul soal ini, tahu-tahu muncul soal ini. Itu kan karena algoritmanya, sistemnya. Nah, dari situ artinya algoritma kebangsaan, artinya gimana caranya kita tuh ngebuat sistem sehingga yang namanya kebangsaan ini itu sering muncul di lingkungan kita gitu. Lebih tepatnya di lingkungan kantor gitu ya. Nah, caranya untuk kita bisa munculin algoritma ini yaitu dengan eh, kita ASN, CPNS itu kita sebagai eksekutor atau kita sebagai yang untuk memulainya lah. Kita mulai dengan dari diri kita perbaiki diri kita lebih disiplin, kita lebih menerapkan sifat-sifat berakhlak, kemudian sikap-sikap bela negara dalam lingkungan kita sehingga algoritma yang muncul di dalam kantor kita masing-masing itu eh, algoritma kebangsaan tersebut muncullah dalam kantor kita, dan kita juga berharap untuk pegawai-pegawai ASN yang lain tuh bisa menjadi tongkat estafet dan juga bisa merasakan nilai kebangsaan itu sehingga mereka sendiri pun ikut dan turut untuk melaksanakan nilai bela negara. Contoh-contoh hal kecilnya misalnya kayak kedisiplinan gitu ya. Sering kan kalau kita datang, kita baru datang ke kantor, kita lihat pegawai-pegawai itu datangnya mungkin lebih lama daripada kita dibanding kita yang baru-baru kan biasanya datangnya lebih cepat ya. Tanggal 8 teng udah di kantor, mereka nanti jam 9. Nah, cuman mungkin karena kita ini bisa terus menjaga ritme kita untuk datangnya tepat waktu dan disiplin, akhirnya pegawai-pegawai yang lain pun bisa ikut untuk disiplin. Itulah yang maksudnya algoritma kebangsaan contoh kecilnya. Gitu sih yang paling berkesan menurutku, Kak Sisil. Iya, Bang Oik. Berarti kita itu sebagai ASN memulai dari hal kecil gitu ya, kurang lebih ya, Bang Oik ya. Betul sekali, Kak Sisil. Oke, bagus banget. Kita lanjut ke Bang Dava. Gimana Bang Dava? Komentarnya silahkan. Oh iya, mungkin kalau dari Kak Clara sama Bang Awik tadi ngebahas pengalamannya selama 4 hari ini. Nah, mungkin aku mau nge-recall atau nge-review secara teori apa sih kewawasan kebangsaan, bela negara, terus analisis isu kontemporer. Yang ketiga ada algoritma kebangsaan. Mungkin yang terakhir teknik cara menganalisis isu. Mungkin yang pertama apa itu wawasan kebangsaan dan bela negara? Itu dua konsep yang saling berkaitan dan menjadi pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Mungkin secara teorinya, wawasan kebangsaan adalah cara pandang atau perspektif bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayahnya. Untuk bela negara sendiri adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kalau ditanya apa keterkaitan antara keduanya, keterkaitannya adalah aksi nyata. Kalau misalkan wawasan kebangsaan itu adalah landasan pemikiran, sedangkan bela negara itu adalah aksi nyatanya. Seorang tidak akan memiliki semangat bela negara yang kuat jika tidak memiliki wawasan kebangsaan. Jadi kedua tidak bisa dipisahkan, saling ketergantungan satu sama lain. Materi yang kedua itu ada analisis isu kontemporer. Itu adalah sebuah proses evaluasi yang mendalam terhadap isu-isu yang sedang terjadi atau menjadi perbincangan saat ini. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk memahami akar masalah, dampak yang ditimbulkan, serta mencari solusi yang relevan dan berkelanjutan. Ini sangat bermanfaat untuk mungkin untuk latsar kita nanti itu sangat bermanfaat untuk menyelesaikan tugas kita di selama latsar ini. Dan materi yang ketiga itu ada algoritma kebangsaan. Apa itu algoritma kebangsaan? Adalah sebuah konsep yang menggambarkan bagaimana nilai-nilai, prinsip, dan identitas kebangsaan diproses, diserap, dan diwujudkan dalam tindakan oleh setiap individu atau kelompok dalam masyarakat. Istilah ini bukan hanya algoritma seperti algoritma matematis, seperti yang Bang Oik bilang tadi, kayak algoritma YouTube, TikTok, tapi melainkan sebuah metafora atau kerangka berpikir untuk memahami proses internalisasi nilai kebangsaan. Dan mungkin terakhir yang kita pelajari hari ini tentang teknik-teknik isu analisis itu,
Mungkin cuma menyebutin ada beberapa teknik. Yang pertama itu untuk memilih pemilihan isu menggunakan teknik AP, APKL atau USG, dan untuk penyelesaiannya itu ada fishbone sama family tree atau ya pohon masalah. Mungkin itu sedikit review dari saya, Mbak. Wah, keren ya Bang Dava, lengkap ya. Semua dari hari pertama sampai hari keempat. Oke, kita dengar tambahan dari Bang Erik nih, yang terakhir nih. Bang Erik, gimana kira-kira pengalamannya selama 4 hari, Bang? Terima kasih kepada waktu yang sudah diberikan. Saya akan mencoba untuk mereview apa saja yang sudah kita pelajari selama 4 hari ini. Dimulai dari tentang wawasan kebangsaan. Semua orang harus paham akan sejarah bangsanya, guna membangun kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menegakkan NKRI berdasarkan 4 KDB. Di sana juga kita akan pelajari 4 konsensus dasar negara. Yang pertama itu Pancasila, yang kedua yaitu UUD RI tahun 1945, ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan keempat NKRI. Kemudian kita juga selanjutnya akan mempelajari tentang apa sih itu bela negara, itu pengertiannya itu tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsanya. Dan ada juga nilai-nilai dasarnya itu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Selanjutnya itu kita masuk kepada isu kontemporer. Sebelum itu juga dibuat rencana aksi yang akan dilakukan pada habituasi. Pada modul kontemporer ini, kita sebagai PNS harus memiliki kepekaan dan kepedulian, serta bersedia memberikan kontribusi nyata dengan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam menghadapi berbagai isu kontemporer, di mana contohnya isu kontemporer seperti narkoba, korupsi, transformasi politik, money laundering, proxy, mat, dan lain-lain. Dan di sana juga ada nanti indeks ketahanan nasional yang ada skala dari 1 sampai 5. Kemudian dilanjut kepada algoritma kebangsaan, di mana algoritma itu merupakan kumpulan instruksi untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas. Jadi algoritma kebangsaan adalah konten media berisi pesan-pesan kebangsaan yang menarik dan tidak terkesan memaksa. Yaitu kita itu mengkoding ulang nilai kebangsaan dengan digitalisasi. Dengan dasar konseptualnya yaitu Pancasila, UUD 1945, dan RPJPN, di mana ASN itu berperan sebagai eksekutor dan berperan sebagai pendorong inovasi dan narasi baru kebangsaan. Contoh itu seperti kampanye anti korupsi dan kolaborasi ANS muda untuk menggalakkan di media sosial. Dan hari terakhir kita yaitu mempelajari tentang tahapan penyelesaian isu, dimulai dari identifikasi dan deskripsi isu, kemudian memilih dan menepis isu, yang ketiga mendalami dan analisis isu, dan yang terakhir itu alternatif penyelesaiannya. Di mana dalam memilah isu ini ada dua metode, itu teknik APKL dan teknik USG berdasarkan skala prioritas. Kemudian lanjut kepada menganalisis isu, itu ada dua metode, ada tiga metode. Yang pertama itu family tree, 5Y analysis, dan fishbone diagram. Yang terakhir itu alternatif penyelesaian, itu bisa dilakukan dengan cara gap analysis dan lapisan MC Narama. Saya rasa sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Wah, super sekali ya dari Bang Erik Saputra. Lengkap ya guys semuanya. Oke, banyak hal yang kita pelajari di agenda satu ya dari hari pertama sampai keempat. Mungkin saya mau sharing juga pengalaman saya selama 4 hari ini di agenda pertama. Jadi menurut saya agenda pertama itu adalah pembelajaran awal yang sangat berpengaruh bagi kita nanti ke depannya sebagai ASN. Seperti tadi ya udah dijelasin semua berulang-ulang sama Kak Clara, Bang Oi, Bang Dava sama Bang Erik. Ada 4 hari. Yang pertama kita mempelajari wawasan kebangsaan dan bela negara.
kita harus memiliki wawasan kebangsaan dulu dan kita aktualisasikan dalam bentuk rencana aksi bela negara. Dari hal kecil seperti yang tadi dijelaskan oleh Bang Oi, dari mulai datang tepat waktu dan lain sebagainya itu adalah rencana aksi bela negara kita sebagai ASN. Kemudian kita belajar tentang isu kontemporer ya, isu-isu yang lagi berkembang nih di Indonesia. Kita sebagai ASN, CPNS gitu, apa yang mampu kita tanggapi ataupun tindakan kita, sikap kita untuk menghadapi isu-isu yang sedang berkembang. Terus yang kemudian kemarin kita belajar juga analisis isu-isu ya, hari ini ya. Analisis isu-isu ada yang pakai USG ataupun APKL ya. Kita diajarin supaya kita memilih-milih metode yang baik dan benar untuk menyelesaikan suatu masalah atau isu gitu. Kurang lebih sama ya yang kita dapatkan selama 4 hari dan saya yakin kita semua peserta Latsar memiliki motivasi yang sama, memiliki pengalaman yang sama dan nanti kita akan mengaktualisasikannya setelah Latsar sebagai seorang PNS. Dan tentunya setelah Latsar kita juga ingat dan mampu menerapkannya di lingkungan luar ya selain di kantor gitu ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Aku mau nanya, ada nggak yang mau kasih pesan dan kesan gitu atau saran selama Latsar yang 4 hari ini? Kira-kira siapa ada? Bang Oik atau Kak Clara, Bang Dapa, Bang Erik? Clara sih Mungkin kayaknya. dari aku, mungkin dari aku, Oh, dari Clara dulu ya. ya, mengenai wawasan kebangsaan, isu ini harusnya nggak cuma untuk CPNS, tapi ke khalayak umum juga penting menurut aku sih. Karena Iya, banyak kan kayak isu benar-benar. kemarin yang kabur aja dulu, kayak gitu kan istilahnya mereka kurang nih, kurang paham kan tentang hal-hal kayak gini. Jadi semoga apa ya dari pemerintah atau mungkin dari pendidikan bisa lebih apa ya mendorong mengenai hal ini sih. Itu. Ya, betul Kak Clara. Berarti kita nggak cuman sebagai ASN yang diberikan sosialisasi atau pelatihan Iya, seperti ini ya. iya, Mungkin iya. warga Indonesia lain yang tidak sebagai ASN juga mendapatkan pelatihan seperti kita atau sosialisasi ya gitu ya Kak Clara. Iya, iya. Oke, terima kasih Kak Clara. Bisa ditambahkan oleh Abang siapa? Bang Oik? Boleh? Mau nambah sedikit aja. Jadi kalau menurut saya, kita ini sebagai ASN harus bisa bergerak dari zona nyaman. Mungkin yang pada saat kuliah atau mungkin sebelumnya kita sering eh, tidak bersikap bela negara, kayak mungkin datangnya telat atau mengecewakan. Nah, dari sekarang, dari saat ini, kita harus merubah cara kita bersikap, kita harus lebih disiplin. Kita jangan samakan dengan kayak orang-orang lain gitu. Belum tentu apa yang dilakukan oleh orang lain itu mencerminkan sikap bela negara. Dan karena kita sudah belajar, kita sudah mengetahuinya, jadi ya kita harus sadar dan kita harus memulai dan menjadi eksekutor untuk bisa membangun PU yang lebih baik. Begitu Kak Sisil. Wah, super sekali Bang Oi. Ada mau tambahan dari Bang Dapa, Bang Erik? Silakan. Udah diwakilin sama Kak Clara, Bang Oi. Oke, oke, mantap. Dari Bang Erik udah cukup? Yang harapan saya itu setelah Mm-mm. belajar ini kita dapat mengaplikasikan nilai-nilai dan pelajaran yang telah diberikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, Bang Erik, terima kasih. Terima kasih semuanya. Kita udah selesai ya berbagi pengalaman kita selama 4 hari belajar agenda 1. Semoga bermanfaat untuk kita dan juga untuk orang lain yang ada di sekitar kita. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya Polatsar Podcast Latsar. Salam PU, terus berkarya membangun bangsa. Bye. Bye.